Bab ke-11. Sudah, jangan menangis, ucapku pada Olivier yang masih menutupi tubuhnya dengan selimut. Hujan yang turun di luar sudah mulai reda, menyisakan gerimis kecil yang membasahi dedaunan. Olivier tidak menjawab. Tangannya semakin erat mencengkram selimut pada bagian dadanya. Tatapannya kosong, terlihat sangat syok sekali. Kalau kamu tidak cerita sama mama kamu, dia juga tidak akan tahu, ucapku santai. Sekilas menatap pada Olivier yang tengah meratapi nasibnya. Kenapa harus menangis? Bukankah kita sama-sama saling menikmati tadi? Ada-ada saja, Olivier ini. Aku menggeleng kelapa, menyesap sebatang rokok yang sudah kunyalakan beberapa saat yang lalu. Kepulan asap mengudara, bersama perasaan lega yang aku rasakan setelah menyalurkan hasrat. Sepertinya aku bakalan kecanduan lagi untuk bermain dengan putri sambungku ini. Untungnya, aku tadi pakai pengaman. Jadi aku tidak perlu was-was kalau sampai Olivier berbadan dua karena ulah nakalku ini. Sepersekian detik hanya keheningan yang tercipta. Suara tangisan Olivier sudah tidak terdengar. Tetapi gadis itu diam dengan tatapan kosong dan tidak mengatakan apapun. Olivia, aku memanggil. Seraya menoleh ke arah Olivia. Sementara aku sudah mengenakan pakaian dan duduk pada bibir ranjang. Olivia tidak menyahut. Melihatku saja dia tidak sudi. Pasti karena aku sudah memaksanya untuk melayaniku. Persetan. Aku tidak peduli. Katakan dengan jujur sama papa, kamu sudah pernah melakukan hal ini dengan orang lain, kan? Tuduhku. Tidak terlalu menekan, cukup santai. Terapi berhasil mengalihkan tatapan Olivier ke arahku. Sorot mata Olivier menajam, penuh kemarahan. Seperti singa yang kelaparan dan siap memangsa aku yang ada di depannya. Tidak ada noda darah, yang berarti kamu sudah pernah melakukannya dengan laki-laki lain. Cetusku penuh penekanan. Bibirku tersenyum mengejek, lebih tepatnya merendahkan. Aku pikir Olivia adalah gadis lugu seperti apa yang saya ceritakan selama ini. Ternyata aku salah. Dia tidak sebaik itu. Aku bangkit dari bibir ranjang. Setelah puas menikmati tubuhnya dan mengejeknya. Cepat pakai bajumu. Jangan sampai mama kamu melihat keadaanmu seperti ini. Kebahagiaan mama kamu ada di tanganku. Sayang. Kuacungkan jari telunjukku ke arah Olivier yang berada di pembaringan. Berjalan bebas seperti tanpa dosa. Langkahku terhenti di ambang pintu. Ingat, jangan mengadu apapun pada mana kamu atau akan aku katakan pada mama kamu bagaimana kelakuan anak gadisnya di luar rumah. Aku mengacam dengan wajah menyeringai, lalu menutup daun pintu. Tidak peduli dengan tatapan Olivier yang merah membara. Tetapi sayangnya rahasiaku dengan Olivier tidak bisa bertahan lama. Sepertinya Sarah mulai menaruh curiga padaku. Pertama saat ia menemukan dasi milik Olivier di tumpukan pakaianku. Ya, tentu saja, setiap ada kesempatan bersama dengan Olivier, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Meskipun tidak selalu berakhir dengan adegan ranjang. Setidaknya aku bisa meremas-remas dua gunungnya. Walaupun gadis itu menolak dan terkadang marah. Tanpa dipancing pun, aku selalu terbakar gairah setiap melihat Olivia. Sebenarnya aku pernah menawari Olivia untuk jadi kekasihku. Ya, bisa dibilang sebagai kekasih simpananku. Tidak cuma-cuma, aku akan memberikan uang tambahan berapapun yang putri sambungku itu inginkan. Lagian, toh dia juga sudah tidak perawan lagi. Tapi siapa sangka, tawaranku itu justru berakhir dengan gamparan pada pipiku. Memang kurang ajar itu anak. Maunya dipaksa terus. Aku tidak sempat membalas tamparan Olivia, karena keburu Sarah datang menghampiriku. Tapi aku bersumpah atas nama gadis itu, akan membalas sakit hati ini. Aku terus mencari kesempatan untuk melakukan hal itu lagi pada putri sambungku. Tapi aku tidak mendapatkan kesempatan itu. Lebih-lebih, setelah Sarah menemukan dasi Olivia di tumpukan bajuku. Wanita bertubuh ramping itu sudah seperti satpam putrinya saja. Tidak mau jauh-jauh dari Olive. Menyebalkan sekali. Aku tidak mengerti mengapa Sarah bisa berpikir seperti itu kepadaku. Apakah Oliva mengatakan sesuatu pada mamanya? Aku semakin yakin jika Sarah sedang mencurigaiku dari stok kondom yang aku simpan di dalam lemari. Benda pengamanan itu juga raib begitu saja. Sarah memang tidak mengatakan apapun padaku.
Tapi aku yakini, pasti dia yang sudah menyembunyikannya dariku. Karena yang menghuni kamar ini hanya aku dan Sarah. Semenjak saat itu, aku semakin hati-hati pada Sarah. Hari itu memang masih pagi. Aku melupakan salah satu kunci etalase tokoku, yang membuatku memutuskan untuk pulang kembali dan mengambilnya. Tetapi, sesuatu hal mencurigakan justru terjadi saat motor yang kukendarai hampir mendekati rumah. Sarah membawa masuk seorang laki-laki berjaket hitam masuk ke dalam rumah kami. Siapa lelaki itu? Aku membatin dengan terkaan buruk yang memenuhi isi kepala. Mungkinkah Sarah selingkuh? Batinku semakin mengembara. Cukup lama aku diam di tempat yang cukup dekat dari rumah. Dari tempatku berada, aku mengawasi keadaan rumah. Pintu depan rumah tetap terbuka. Itu berarti Sarah dan lelaki itu tidak akan melakukan hal apapun. Hampir 1 jam aku menunggu. Lelaki itu akhirnya keluar juga dari rumah. Terima kasih, ucap Sarah saat mengantarkan kepergian lelaki berjaket hitam itu. Aku bisa mendengarnya dari balik rimbunnya pepohonan yang ada di samping rumah, tempatku bersembunyi. Lelaki itu pergi dengan motornya dan Sarah masuk ke dalam rumah. Aku bergegas memacu motorku mengejar motor lelaki berjaket hitam itu. Dapat. Aku memerhatikan motorku di depan motor lelaki itu. Ia tampak terkejut dan mengerem mendadak. Siapa Anda? Ucap lelaki itu dengan wajah penuh tanya. Dengan gaya jagoan aku menjelaskan siapa diriku dan menanyakan apa tujuan lelaki datang ke rumahku. Awalnya lelaki itu tidak mau mengaku, sampai akhirnya aku mengancamnya. Barulah lelaki itu mengaku jika ia telah memasang CCTV di rumahku. Hatiku terasa memanas. Rupanya Sarah memang sudah menabuh genderang perang tanpa sepengetahuanku. Baiklah sayangku, Sarah. Aku pastikan kamu tidak akan menemukan apapun. Ibu sakit. Ini adalah kesempatan emas untukku menghabiskan waktu bersama Olivia. Tanpa ada satupun orang yang akan menggangguku. Sehari setelah kepergian Sarah dan saat Olivia berada di sekolah, aku membuang semua CCTV yang Sarah pasang di dalam kamar kami dan kamar Olivia. Mengapa aku bisa tahu di mana letak CCTV itu? Tentunya dari lelaki berjaket kulit itu yang mengatakannya kepadaku. Semua aman. CCTV sudah tidak ada. Dengan begini aku bisa menikmati panasnya ranjang bersama putri sambungku. Haha, jangan katakan aku gila. Pemirsa, jika kalau tidak pernah merasakan indahnya dosa dan kotornya cinta. Malam semakin merangkak naik. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku berjalan mengendap-endap ke kamar Olivia yang sejak tadi sore sudah tertutup rapat. Beberapa kali aku mengetuk daun pintu kamar itu. Tetapi sama sekali tidak ada sahutan. Olive, buka pintu kamarnya sayang. Titahku yang sama sekali tidak dihiraukan oleh Olivia. Olive sayang. Aku menyeru dengan nada manja. Tetapi tetap saja tidak ada jawaban. Api amarah menyulutku. Membakar dadaku. Olivia, buka pintunya. Teriakku di luar pintu seraya menggedor keras pintu kamar Olivia. Papa dobrak ini pintunya. Ancamku setengah berteriak. Tetap tidak ada jawaban. Ingin sekali aku benar-benar mendobrak pintu kamar Olive. Tapi aku takut jika menimbulkan kebisingan yang akan mengundang tetangga datang ke rumah. Tidak. Tidak. Aku tidak boleh melakukan hal konyol itu. Sialan memang itu bocah. Malam itu rencanaku untuk tidur bersama Olivia gagal lagi. Awas saja. Sekali ada kesempatan. Tidak akan aku biarkan kamu lepas, Olivia. Kesempatan yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Pagi itu, aku hendak menuju kamar mandi. Memang sih, tidak biasanya aku bangun sedikit terlambat seperti saat ini. Biasanya, aku mandi lebih dulu daripada Olivia. Pasti Olivia pikir aku sudah mandi lebih dulu dan ada di dalam kamar. Aku melihat Olivia baru saja masuk ke dalam kamarnya. Tapi tidak dengan handuk. Ia sudah mengenakan seragam sekolah. Aku berjalan mendekat. Langkahku sangat pelan sekali. Seperti melayang tidak menimbulkan suara sedikit pun. Aku menyelinap masuk ke kamar Olivia dari pintu yang sedikit terbuka. Dan menguncinya cepat. Olivia tergeragap. Refleks ia membalikkan tubuhnya ke arahku. Papa. Mendadak wajah cantik putri dari istriku itu berubah menegang. Senyuman kemenangan terulas dari bibirku. Perlahan berjalan mendekati Olivia. Ia tampak gugup, terjebak pada sudut ruangan. Dengan wajah ketakutan, Olivia tidak akan bisa lari kemanapun.
Papa, mau apa? Suara Olivia gemetaran saat langkah kami semakin dekat. Netranya berkaca-kaca menatap padaku. Aku tidak bisa berpikir apapun. Kenapa sayang? Papa hanya ingin bermain-main sebentar sama kamu. Apakah Papa salah? Ucapku menggoda. Titik demi titik air mata meleleh. Wajah ketakutan gadis belia itu terlukis jelas. Tubuhnya gemetaran. Terlihat tangannya yang saling meremas kuat. Jangan, Pak. Jangan lakukan itu. Pinta Olivia, penuh permohonan. Aku tidak peduli. Aku terus mendekati Olivia dan hendak meraih tubuhnya. Tetapi siapa sangka, tendangan kuat Olivia merubuhkan tubuhku. Sialan. Aku mengumpat seraya memegang perutku yang sakit. Olivia kabur melewatiku yang tersungkur di lantai. Aku tidak tinggal diam. Tanganku menjegal pergelangan kaki Olivia. Gadis itu jatuh di hadapku. Sesaat ia meraung kesakitan, bersamaan dengan tangisan yang pecah. Olivia lebih brutal daripada saat pertama kali aku melakukannya. Lepaskan, Pak. Lepaskan. Olivia terus berteriak. Tolong. Bahkan ia sempat meminta pertolongan. Aku tidak tinggal diam. Aku segera bangkit dan menggendong tubuh Olivia ala bridal. Lalu menghempaskannya kasar di atas ranjang. Tolong, tolong. Teriak Olivia semakin keras. Menarik tubuhnya ke ujung ranjang. Menjauhiku. Diam kamu, Olive, atau Papa akan memukulmu. Ancamanku tidak diindahkan. Terpaksa tamparan mulus mendarat pada pipi Olivia. Tangisan gadis itu memelan. Wajahnya berpaling dari tatapanku, karena terlalu kerasnya aku menampar pipi Olivia. Melihat Olivia melemah, aku melucuti pakaianku sendiri, dan siapa naik ke atas ranjang. Ayolah sayang, bermain sama Papa. Jangan menolak, Papa akan melakukannya dengan pelan. Ucapku mendesah mendekati Olivia yang tersudut di ujung ranjang. Saat aku hendak mencium bibir ranum Olivia, tiba-tiba, prank! Darah segar mengalir deras dari kepalaku. Olivia bergegas turun dari atas ranjang. Tangannya masih memegangi pas bunga yang tinggal setengah. Darah berceceran di atas selimut putih yang ada di bawahku. Cepat katakan, kenapa pas bunga ini pecah Olivia? Sentak Sarah menatap tajam padaku. Di mana saat ini pecah pas bunga yang Olivia gunakan untuk memikul kepalaku ada di tangan Sarah. Dan ini, darah apa Olivia? Cerca Sarah mengeja kalimatnya. Astaga, bukankah itu adalah selimut bekas darahku? Kenapa ada di tangan Sarah? Pas bunga itu. Olivia gelagapan. Menggigit bibir bawahnya. Netranya melirik padaku yang berdiri di sampingnya. Membuat jantung ini serasa tidak aman. Bersambung.